semua para yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami dengan roh-Mu sehingga kami bisa memahami kehendak-Mu, berikan jaringan yang baik sampai selesai acara, sehingga tidak ada yang mengalami gangguan internetnya. Malaikat-malaikat kami minta tolong untuk kami aktifkan sehingga semua signal baik di daerah-daerah pun bisa terakses dengan baik. Juga para host kami berkati supaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan kesehatan dalam mendukung acara Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan biarlah kebenaran firman-Mu yang menuntun kami sehingga kami mengalami kemerdekaan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kemenangan kebangkitan-Mu, kami juga pasti akan mengalami kemenangan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Deborah Suartini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita mau dengar firman Tuhan dulu ya, sebentar supaya kita mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Kalau cuma dengar pesan Tuhan, lalu keluar, dengar pesan Tuhan keluar, akhirnya kita nggak tahu, kita cuma menanti mana ya, kok belum terjadi ya, mana ya, kok belum tergenapi dalam hidupku ya. Iya. Tetapi mari, hari ini Tuhan katakan pengorbananku, memberikan keajaiban mujizatku terjadi di dalam hidup anak-anakku yang percaya kepadaku dengan segenap hati dan hidup di dalam kebenaranku disertai kekudusan. Ya, saudara, kita akan merayakan besok Jumat Agung, bukan? Hari Jumat ya, Jumat Agung. Nah, sebelum hal itu kita mau mempersiapkan diri kita, hati kita. Tuhan katakan pengorbananku, memberikan keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup anak-anakku yang percaya kepadaku dengan segenap hati dan hidup dalam kebenaranku disertai dengan kekudusan. Ingat, percaya dengan segenap hati, hidup dalam kebenaran disertai dengan kekudusan. Tahun ini akan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakku yang berpegang teguh pada kebenaranku. Saudara ingat-ingat, nanti dilihat lagi, diulang lagi di YouTube-nya, ya. Tahun ini akan terjadi perubahan dalam hidup anak-anakku yang berpegang teguh pada kebenaranku. Dan Tuhan katakan lagi, tahun ini ada berkat-berkat yang tidak terduga dari segala penjuru dunia yang memenuhi lumbung-lumbungmu dengan caraku yang tidak terpikirkan oleh nalarmu. Ingat saudara, luar biasa janji Tuhan. Dan tahun ini, dengar baik-baik, tahun ini ada perputaran global dalam seluruh struktur kehidupan manusia benar dan manusia di luar kebenaranku. Akan ada perbedaan yang menyolok sekali. Karena akulah Tuhan yang akan angkat dan tinggikan. Dan akulah Tuhan yang bersabda, yang menggenapinya dengan caraku yang tidak terduga. Yang tidak terduga oleh prediksi manusia. Saudara, saya lihat yang Tuhan katakan hari ini luar biasa. Dan Tuhan katakan tahun ini rancangan manusia bebal, ya. Tahun ini rancangan manusia bebal akan kembali menikam kembali kepada kehidupan pribadinya dan keluarganya.
tahun ini rancangan manusia bebal akan menikam kembali kepada kehidupan pribadinya dan keluarganya. Dan tahun ini adalah tahun kemenangan dan kelimpahan bagi anak-anakku yang bertahan dalam goncangan, dalam terjangan, dalam hempasan badai kehidupan. Dan Tuhan katakan, mari berikan puji-pujianmu, disertai dengan syukurmu. Ya, pujian penyembahanmu disertai dengan syukurmu di dalam roh dan kebenaran. Maka aku sendiri yang akan berbicara langsung kepada kalian, dan aku sendiri yang memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kalian, dan berkat-Ku menyertai kehidupan kalian semuanya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tuhan mau kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan mau kita selalu memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan berbicara langsung kepada Anda dan Anda semuanya. Iya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ialah manis kira manis. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, hari ini Tuhan mau kematian Yesus, Tuhan mau kematianku memberikan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara, kita lihat dulu Matius 27 ayat 50 sampai 56. Matius 27 ayat 50. Ya, manis kira manis. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib. Saudara, tahukah Anda ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ketika Yesus mati di kayu salib, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, maka hari ini tidak ada lagi penghalang untuk engkau berhubungan intim dengan Bapamu di sorga. Tidak ada lagi penghalang untuk engkau bisa berdoa, memohon, meminta, dan bersyukur kepadanya. Tidak ada lagi penghalang karena sudah dibuka tabirnya. Dan kau bisa langsung berhubungan dengan Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Dia akan bersabda kepada Anda, Dia akan berkata-kata kepada Anda, dan Dia akan memberikan petunjuk kepada engkau, supaya jalanmu tidak pernah salah. Dan hari ini Tuhan mau kematiannya tidak sia-sia, tetapi kematiannya membawa keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Ayat 51, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terjadilah gempa bumi, terjadilah goncangan dan goncangan yang melanda waktu itu. Dan hari ini juga kematiannya sedang memberikan kepada engkau goncangan dan goncangan. Perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu bagi engkau yang percaya. Kematian Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib ketika engkau yakin dan percaya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, kuburan-kuburan terbuka pada saat Yesus mati. Dan hari ini ketika engkau yakin dan percaya, kuburan-kuburan yang selama ini menutup masa depanmu, menutup kehidupanmu, ya, pikiran-pikiran yang menutup engkau. Waduh, karena aku menderita sakit ini, tidak ada jalan, tidak ada kesembuhan. Dokter berkata tidak bisa sembuh. Dokter berkata tinggal tunggu beberapa lama lagi. Ya, tinggal tunggu waktu. Tetapi hari ini, ketika engkau percaya, firman Tuhan berkata kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tadi awal pertama saya sampaikan pesan Tuhan, di mana Tuhan berkata pengorbananku
memberikan keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup anak-anakku yang percaya dengan segenap hati, yang hidup dalam kebenaran disertai dengan kekudusan. Hari ini ketika engkau yakin dan percaya kuasa darah Yesus yang sudah mati di kayu salib, mengalir membasahi seluruh tubuhmu, membasahi seluruh dari kepalamu masuk turun ke hatimu dan seluruh tubuhmu, seluruh kehidupanmu, maka keajaiban mujizat benar-benar terjadi dalam hidupmu. Ada kegoncangan, ada terobosan terjadi, ada kehidupan yang berkemenangan, ada kehidupan yang berhasil terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan terutama bagi engkau yang mengalami sakit. Saya tidak tahu sakitmu, semua sakit dalam seluruh aspek kehidupanmu. Mau dari sakit hati, sakit mata, sakit semuanya. Seluruh tubuhmu, sakit rumah tangga, keluargamu, keuanganmu, semuanya. Ketika engkau percaya, ketika hari Jumat Agung kau datang di hadapan Tuhan, datanglah dengan segenap hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun, mengampuni dan mengasihi supaya ada pemberesan. Dan darah Yesus yang mahal harganya, darah Yesus yang luar biasa membasuh seluruh isi hatimu, seluruh luka-lukamu. Ada kesembuhan, ada pemulihan dengan caranya yang tidak terduga. Dan hari ini pegang janji Tuhan, saudara, di mana Tuhan berkata apa? Akan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakku yang berpegang teguh pada kebenaranku. Selama ini mungkin hidup kita tidak pernah berubah. Dari tahun ke tahun, puluhan tahun jadi anak Tuhan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selalu berjalan di tanah yang datar, berjalan di tanah yang rata. Pelayanannya begitu-begitu aja, maju, mundur, Senin Kamis. Ya, tidak ada sesuatu dobrakan, tidak ada sesuatu gebrakan yang besar. Tetapi hari ini, Yesus kita yang luar biasa, sudah berkata, sudah berfirman, sudah berjanji tahun ini, akan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakku yang berpegang teguh pada kebenaranku. Dan tahun ini ada berkat-berkat yang tidak terduga dari segala penjuru dunia memenuhi lumbung-lumbungmu dengan caraku yang tidak terpikirkan di luar nalarmu, saudara. Kita pikir aneh ya, kok bisa berkat-berkat dari segala penjuru dunia bisa tercurah memenuhi lumbung-lumbungmu? Bisa. Ketika engkau benar, dulu waktu Salomo dia benar. Dia selalu mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam hidupnya. Dia selalu mengutamakan Tuhan, dia membangun bait suci dulu. Rumah Tuhan dulu, bukan rumahnya dia. Tetapi dia bangun untuk rumah Tuhan dulu. Tuhan bisa kirim Ratu Sheba, kirim segala keperluan-keperluan Salomo untuk membangun. Hari ini juga ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan, memerintahkan berkat dari segala penjuru dunia. Terkirim memenuhi lumbung-lumbungmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika kita berharap kepada manusia, ya harapan kita sia-sia. Kenapa? Kita berharap pada manusia berbaik hati bisa tolong kita sekali, 2 kali, 10 kali bosan. Ya. Tetapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Ada seorang anak Tuhan, ya, di sini. Dia selalu berkata, ya, dia pernah bersaksi, dia tidak bisa bayar uang sekolah anaknya setengah tahun, tidak bisa ikut ujian. Dia nangis, dia minta tolong semua saudaranya, semua. Tidak ada yang tolong, tidak ada yang tergerak. Dia merasa begini, aduh dulu waktu aku kaya, ya, aku selalu berbagi kasih, berbagi berkat. Aku selalu memberikan sampai saudaraku yang butuh. Nggak usah ngomong 2 kali, aku tahu dia membutuhkan, saya kasih. Bahkan saya kirim dia pergi ke Israel, saya kasih dia sangu 60 juta, saya bayarin semua. Ketika sekarang saya terpuruk, saya cuma minta tolong, nggak ada jawaban. Semua tidak ada yang jawab. Ya, dia terpuruk, dia merasa kok begini ya, kok begini. Ya. Saya berkata dulu, kenapa kamu tidak tanya Tuhan? Kenapa kamu jadi sinterklas? Bagi tidak pakai hikmat.
terus dibagi-bagi, akhirnya habis. Dan ketika habis, ketika membutuhkan, tidak ada orang yang tolong. Dan ketika dia mulai sujud di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia nangis sama Tuhan. Dia minta tolongnya sama Tuhan. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Besok hari H terakhir. Kalau nggak bayar uang sekolah, nggak bisa ikut ujian. Hari itu ada kiriman 10 juta. Dia bisa bayar uang sekolah anaknya, tetap lanjut ujian. Lepas dari masalah satu, ternyata masih berjalan terus masalah selama hidup manusia, masalah tetap datang. Ya, mulai dia bisa menjalani hidup, tetapi semakin hari juga namanya juga nggak bekerja, tiap hari makan, ya pasti butuh duit. Dia berdoa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu kita berbagi sembako, kita juga kasih dia bagi sembako, kita kasih. Semuanya kita kasih, ya. Waktu dia bercerita, Tuhan menggerakkan, kita berkati, ya. Tetapi terus dengan berjalannya waktu, dia terus berkata, enggak ada orang yang mau terima saya kerja. Mungkin usia saya, mungkin begini, begitu. Ya terus berkata, dulu saya begini, sekarang begini, terus begitu. Saya berkata, udah, stop berkeluh kesah. Itu dulu. Enggak perlu dibawa-bawa sekarang. Yang sekarang Tuhan lihat adalah hatimu. Yang sekarang Tuhan mau engkau datang kepada dia. Engkau mengandalkan dia dan mulai coba minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Sudah ngelamar kiri kanan, nggak ada yang terima. Iya. Sampai dia berkata, aduh aku jadi pembantu juga mau. Aku ngepel, aku nyapu, aku cuci baju, aku mau. Saudara bayangin sampai begitu. Tetapi saya berkata, berdoa. Berdoa, Tuhan kasih jalan, berdoa. Dia bilang, saya ingin kerja ini, tidak ada modal. Saya ingin kerja itu, tidak ada modal. Saya bilang, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Dia mengalami sakit, tiba-tiba pingsan, ya. Dibawa ke rumah sakit, nggak ada uang. Tetapi tetangganya ada yang bantu tolong, akhirnya masuk ke rumah sakit juga BPJS, dan akhirnya sembuh. Dia mengalami berbagai macam. Dan ketika terakhir, dia berkata sama saya nggak bisa ikut Zoom AI. Nggak ada pulsa. Ya, nggak ada kuota. Kalau saya ikut Zoom, itu kan lama. Nanti habis. Saya bilang, kamu berdoa saja. Kalau mau masuk sebentar, udah dimain kamu keluar. Ya. Dan dia berdoa tadi juga sebelum Zoom. Dia telepon AI, saya nggak bisa ikut Zoom. Sambil menahan tangis. Karena saya nggak ada kuota. Ya. Saya bilang, gimana jualanmu? Karena beberapa hari dia datang, dia telepon saya berkata, AI puji Tuhan. AI menyarankan saya, tidak ada orang yang berani yang memberikan petunjuk, menyarankan saya, ya. Tetapi ketika AI berkata, saya mulai praktekkan, tidak berharap kepada manusia. Saya bilang, waktu itu saya bilang, ini puasa. Ini puasa, saya lihat orang banyak di tengah jalan tuh, di pinggir jalan, ya kan? Jualan minuman, jual makanan, ada kolak, ada apa macam-macam, membuat orang berbuka puasa. Itu modalnya tidak besar. Kamu coba buatlah es sirup lah, es caul lah, apalah. Nanti kan laku. Dan ketika dia coba jual, dia telepon saya, dia sukacita, laku. Dia bilang, laku AI. Orang mulai pesan. Ada orang itu di suatu masjid juga pesan 40 botol. Senang dia sukacita, ternyata modal saya cuma 100.000. Lumayan saya bisa hidup. Tiap hari bisa dapat untungnya buat makan, saudara. Dan ketika mulai sukacita waktu laris, tadi telepon lagi, aduh, pesanannya menurun. Ya, mulai cuma lakunya sehari cuma 5, cuma 8. Untungnya berapa? Bayangin kalau 5.000, laku 5 cuma berapa? Untungnya berapa? Buat makan berapa? Ya kan? Saya bilang kamu coba share. Share di penjualan di media jualan. Supaya ada yang beli sambil berdoa. Saudara, bukan ketika kita diberkati kita senang, lalu ketika kita merosot, lalu kita sedih. Enggak. Tetapi Tuhan katakan tetap berpegang teguh pada kebenaranku. Tetap yakin dan percaya. Maka aku sendiri
yang menyertai, aku sendiri yang memberkati. Bahkan Tuhan berkata tahun ini ada berkat-berkat yang tidak terduga dari segala penjuru dunia memenuhi lubung-lubungmu dengan caraku yang tidak terpikirkan dan di luar nalarmu. Kelihatannya Tuhan itu nih ngomong, kok iya ya, betul nggak ya, benar nggak ya? Benar ketika engkau percaya. Tetapi tidak akan pernah terjadi ketika engkau tidak percaya. Ya. Dan yang lebih lagi Tuhan berkata tahun ini ada perputaran global dalam seluruh struktur kehidupan manusia benar. Anda kalau benar, tahun ini kata Tuhan, ada perputaran global dalam seluruh struktur kehidupanmu. Dan dalam seluruh kehidupan manusia yang tidak benar. Akan ada perbedaan menyolok bagi yang benar dan bagi yang tidak benar. Mari saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Hari ini saya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan buat saudara. Ketika Anda nanti ke gereja pada Jumat Agung, jangan ke gereja biasa-biasa seperti biasanya dari tahun ke tahun, memperingati hari kematian Yesus, nyanyi memuji Tuhan, minum perjamuan, selesai dari tahun ke tahun. Tetapi resapi tahun ini benar-benar resapi pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang darahnya yang mahal harganya, yang tidak tergantikan oleh uangmu. Itu membawa perubahan besar-besaran dalam hidupmu. Itu akan membawa keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Dan itu akan membawa kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Karena ada penyakit yang tidak tersembuhkan oleh manusia. Ada penyakit yang tidak tersembuhkan oleh dokter. Tetapi tahukah Anda ketika engkau percaya, darah Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu tanpa engkau bayar 1 rupiah pun. Dan engkau disembuhkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saudara, waktu saya mengalami kepreset, ketika saya berdoa, Tuhan perlihatkan ada salib. Tuhan Yesus disalib. Ada mahkota duri. Darahnya itu mengalir dan mengalir. Membasahi seluruh tubuhku. Dan Tuhan berkatakan, aku yang menyembuhkan engkau. Dengan caraku yang ajaib. Dan apakah saya menunggu ketika saya sudah sembuh bisa lari baru saya berjalan? Enggak. Saya imani kemarin firman Tuhan waktu yang lalu di mana saya menyampaikan iman harus disertai dengan perbuatan. Maka keajaiban mujizat terjadi. Saya beriman, saya percaya apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya melalui penglihatan darahnya yang mahal mengalir. Dan darahnya yang mahal bisa menyembuhkan segala sakit penyakitku dengan caranya yang ajaib. Tidak perlu dioperasi. Dan saya berjalan dengan iman ketika saya diundang sudah khotbah di tempat Ibu Gembala Feben ini di Nganjuk PP perjalanan 3 jam. Belum khotbahnya lagi di situ duduk 2 jam. Tetapi saya yakin dan percaya dengan iman disertai perbuatan, saya tetap berangkat ke Nganjuk. Dan ketika saya berangkat ke Nganjuk, saya juga pulang dengan kuat, gagah perkasa, tidak sakit, saudara. Ya, bahkan masih bisa pulang, masih bisa makan, ya, masih bisa melakukan aktivitas. Kemarin saya juga sudah mulai bekerja, saya mulai berjalan. Kemarin malah dari pagi sampai malam, ya, dari pagi sudah sampai sore. Saya jemput Ibu Lis, sore tiba-tiba anak saya telepon, Mami di mana? Di jalan. Bisa enggak ketemuan? Oke, ketemuan sudah lama enggak ketemu, kita ketemu lagi. Hanya ngobrol sampai di rumah jam 10 malam. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, saudara. Tuhan Yesus itu baik. Kalau saya hanya menunggu dan menunggu terbaring di rumah terus begitu karena masih sakit, enggak ada apa-apa. Saya memang sakit tapi saya berjalan bersama Yesus. Saya imani kalau sakit saya ganjel bantal sebentar. Saya imani saya jalan lagi. Terus begitu, saudara. Dan saya imani kuasa darah Yesus yang sudah menyelamatkan, yang sudah menyucikan, yang sudah menghidupkan,
dan darah Yesus yang menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Siapapun Anda di sini yang mengalami sakit penyakit, yakin dan percaya nanti waktu engkau datang memperingati hari kematian Yesus, jangan biasa-biasa. Tetapi Anda datang dengan hati yang luar biasa, dengan hati yang hancur. Dengan segenap hati engkau datang sujud di hadapan Tuhan. Engkau bersyukur dengan pengorbanan Tuhan. Imani keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Segala sakit penyakit kankermu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala sakit penyakit keluargamu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala sakit penyakit usaha pekerjaanmu, keuanganmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau yakin dan percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ingat Tuhan perkatakan akan ada perbedaan yang menyolok sekali tahun ini. Orang benar dan orang yang tidak benar. Orang benar diangkat ditinggikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan orang tidak benar, ketika orang tidak benar ini melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu akan kembali kepada yang melakukan. Dan kita yang sebagai orang benar dipelihara oleh Tuhan, di-cover oleh Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Imani saudara, supaya ketika engkau datang sujud di hadapan Tuhan, tidak biasa-biasa, tidak sia-sia dari tahun ke tahun. Tidak cuma bisa minta dan minta dan minta. Hari ini kita belajar bukan cuma minta, tetapi kita menjadi penyalur berkat Tuhan. Menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan. Ya, mari saudara. Dan tahun ini Tuhan katakan adalah tahun kemenangan dan kelimpahan bagi anak-anakku yang bertahan. Ingat, yang bertahan dalam terjangan hempasan badai kehidupan. Kalau engkau sedang mengalami seperti yang saya sampaikan tadi, anak Tuhan yang mengalami keterpurukan, ya, nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah. Tetapi ketika engkau bertahan terus dalam terjangan hempasan badai gelombang kehidupan, engkau bertahan. Artinya apa? Engkau tidak berkeluh kesah. Engkau tidak bersungut-sungut terus. Tetapi engkau bertahan, engkau selalu bersyukur. Tuhan, aku percaya. Di balik semua yang terjadi ada rencanamu yang indah dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau sedang menenun aku. Engkau sedang memoles aku. Engkau sedang terus memutar-mutarkan dia, diputar-putar terus. Engkau sedang membuat aku menjadi bejana yang indah. Dan ketika engkau yakin dan percaya dan engkau selalu bersyukur dan bersyukur, maka engkau akan bertahan sampai titik penghabisan. Bukan akhirnya sampai terus mati, enggak. Sampai titik penghabisan sekolahmu. Lulus ujian, lulus engkau berkemenangan, dan engkau akan diangkat ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Mari saudara, untuk supaya lulus, hari ini Tuhan katakan, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Tadi sudah saya sampaikan di Yohanes 4 ayat 23 dan 4, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Ketika kau memuji dan menyembah, ada hubunganmu dengan Tuhan. Rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Karena tirai itu sudah terbuka dengan pengorbanan Yesus. Ya, sehingga langsung Tuhan pun bisa langsung turun tangan kepada engkau. Tuhan bisa langsung menjawab engkau, menjawab doamu, jangan ada ganjalan. Dan Tuhan katakan akan ada gempa, ada gejolak terjadi dalam hidupmu. Akan ada perubahan dan perubahan terjadi dalam hidupmu. Bagi orang kau yang percaya akan terjadi terobosan-terobosan yang tidak terduga, yang di luar nalarmu. Dan hari ini yakin dan percaya, di mana kuburan-kuburan orang mati terbuka, artinya ada kehidupan. Ada jalan terbuka bagimu untuk naik ke atas. Ada jalan terbuka bagimu untuk kau berjalan naik dan naik berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan hari ini tuh, saudara, tidak cuman begitu. Tetapi Tuhan katakan ketika engkau mau mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Ayat 52 tadi, kuburan-kuburan terbuka. Ya.
tetap ada jalan yang dari Tuhan. Ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Saudara, tidak ada lagi kuburan, tidak ada lagi masa keterpurukan, masa suram. Tetapi ketika engkau benar, hidup dalam kebenaran disertai dengan kekudusan, maka kuburan itu terbuka, jalan itu terbuka bagimu, terobosan demi terobosan terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, saudara, Tuhan mau kita kembali meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jadilah seperti Maria Magdalena yang selalu sujud di kaki Yesus, yang selalu memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Ada di Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saudara baca sendiri PA di rumah, Markus 14 ayat 3 sampai 9. Di mana Maria Magdalena, dia memberikan minyak narwastu yang mahal harganya, yang harum baunya semerbak mengharumi seisi ruangan itu. Dan Tuhan berkata, namanya akan dicatat di seluruh Alkitab, di seluruh dunia yang dibaca oleh manusia. Saudara, Maryam ini memberikan apa? Memberikan pujian penyembahannya yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika menyenangkan hati Tuhan, maka keajaiban mujizat terjadi. Namanya diangkat, ditinggikan Tuhan. Namanya dicatat di Alkitab. Seluruh dunia tetap membaca ada perbuatan yang dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati, hari ini ketika engkau memberikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan hari ini benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tahun ini ada berkat yang tidak terduga, tahun ini ada peningkatan yang tidak terduga, dan tahun ini ada terobosan-terobosan yang tidak terduga, dan tahun ini juga kuasa darah Yesus yang luar biasa, yang mahal harganya, yang sudah menyelamatkan kau dari maut, yang sudah menyelamatkan kau dari kematian kekal, yang sudah memberikan kepada engkau kehidupan kekal di sorga, itu juga akan memberikan kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saudara, ketika engkau mau ada kuburan terbuka, ada kebangkitan, ada kemenangan. Kita sudah dibukakan masa depan kita oleh Tuhan. Kita sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Kita sudah dibukakan pintu yang tertutup oleh Tuhan terbuka bagimu. Tetapi hari ini, ketika engkau ingin mengalami terobosan terjadi, engkau ingin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, berkelimpahan terjadi dalam hidupmu, engkau ingin mengalami di mana tahun ini Tuhan bisa memerintahkan berkat dari segala penjuru dunia mengisi lumbung-lumbungmu dengan caranya yang ajaib, di luar prediksi dan di luar perkiraanmu dan di luar nalarmu. Saudara, mari yang terakhir ketika engkau ingin diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan berkata, Matius 15 ayat 32 sampai 39, Anda juga bisa baca di rumah. Ya, kalau saya jabarkan lagi di sini, tidak selesai kita. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Di mana Tuhan memberikan keajaiban mujizat terjadi. Dari 2 ikan 5 ketul roti, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Saudara, kita selalu datang dan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Kita selalu datang kepada Tuhan berdoa dan berdoa begini dengan tangan kosong. Bahkan Tuhan melihatkan tadi waktu berdoa begini, ada yang bawa biji salak. Masih dengan kejengkelan, kekecewaan, kesakitan di dalam hati, dendam di dalam hati, enggak bisa. Tetapi biarlah engkau datang kepada dia dengan segenap hati. Bawalah apa yang ada, yang terbaik yang engkau punya, berikan kepada Tuhan. Anak kecil ini hanya punya 2 ikan dan 5 roti. Tetapi dia tidak berpikir, tak kasih Tuhan Yesus, nanti aku makan apa? Aku lapar, aku mati. Tetapi dia memberikan itu kepada tangan yang tidak salah, yaitu kepada tangan Tuhan Yesus. Dan ketika memberikan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan mengambil itu 2 ikan dan 5 roti, memecah-mecahkannya, dan sambil mengucap syukur, diangkat ke atas sambil mengucap syukur.
maka jadilah itu. Percepatan terjadi, perkembangan terjadi. Dari 2 dan 5 menjadi luar biasa. Semua makan kenyang. 5.000 orang makan kenyang. Belum anak-anak dan perempuan, sisa 12 bakul. Saudara, hari ini, kalau dipikir-pikir pengorbanan Yesus, darahnya yang mahal harganya, kita nggak bisa bayar kok. Dengan kekayaan kita seberapapun, kita nggak bisa bayar keselamatan kita. Tetapi Tuhan mau hari ini, datanglah kepadanya dengan segenap hati. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum dengan segenap hati, yang menyenangkan hati Tuhan seperti minyak narwastu, bau harumnya mahal harganya. Dan datanglah kepada dia bukan dengan tangan yang membawa kerikil, yang membawa biji salak, membawa darah, membawa kesakitan, tetapi datanglah kepada dia, bawalah 2 ikan dan 5 roti. Itu adalah kecil di hadapanmu, saudara, di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkannya dengan segenap hati, dengan yakin dan percaya dengan imanmu, disertai perbuatanmu, maka Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan pula yang menggenapinya kepada engkau, itu akan menjadi banyak di dalam hidupmu. Dan janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu tahun ini. Pengorbanannya tidak sia-sia, tetapi tahun ini pengorbanannya membawa keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang tidak terduga. Dan tahun ini juga Tuhan katakan akan ada perubahan terjadi dalam hidup orang percaya. Saudara, mari alami perubahan yang dari Tuhan. Jangan kita terus dalam keadaan terpuruk, tidak berdaya. Jangan. Tetapi ada perubahan terjadi, ada jalan terbuka. Mulai ada penghasilan. Ya, mulai ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan tahun ini Tuhan katakan ada perputaran global. Bukan perputaran global dalam dunia loh. Dalam bisnis dunia, dalam perdagangan dunia loh. Tetapi Tuhan katakan akan ada perputaran global dalam seluruh struktur kehidupan orang benar. Saudara, tidakkah engkau ingin mengalami perputaran global dalam hidupmu? Kalau kita posisi di bawah, ketika diputar sama Tuhan, kita bisa naik di tengah, bisa naik di atas. Syukur kalau di atas, luar biasa. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan apa yang Tuhan katakan hari ini. Saya berdoa Anda semua mengalami perputaran global dalam struktur kehidupanmu. Yang tadinya di bawah, yang tadinya tidak berdaya, mulai ada peningkatan naik dan naik. Ada perputaran, naik dan naik terus, dan naik sampai ke atas. Dan ketika sampai di atas, saya tetap berdoa Anda tetap di atas. Jangan sampai turun, tetapi di atas. Dan semakin naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi. Berkemenangan dan berkelimpahan. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara. Anda semua ada di tempat Zoom ini. Anda sedang bersekolah, saudara. Anda sedang belajar. Ketika Anda sudah belajar mempersiapkan hati. Ketika Anda benar-benar memperingati hari kematian Yesus. Jumat Agung. Dengan hati yang benar. Dengan pujian penyembahan yang benar. Dengan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan benar. Maka janji Tuhan itu benar-benar terjadi tergenapi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ketika engkau sudah benar. Datang sujud memperingati hari kematiannya. Hari Minggu akan ada kebangkitan. Imani juga ada kebangkitan dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Mari saudara. Ya. Kalau saya menjabarkannya. Nggak selesai-selesai. Tetapi nanti suatu saat kita akan bertemu, berbincang-bincang. Ya. Bukan seperti Zoom ini lagi terus. Yang terus didoain satu-satu. Udah didoain keluar. Dengar firman Tuhan ada yang keluar. Enggak. Nanti saya akan buat acara di mana kita santai berbincang-bincang bisa bertanya jawab. Ya, Anda semakin mengerti akan kehendak Tuhan.
supaya nggak sia-sia kita sekolah. Kalau nggak ngerti kan harus les ya toh, harus ambil les, ambil kursus supaya kita ngerti, supaya kita lulus ujian dan lulus ujian, dan kita naik kelas dan naik kelas, dan kita akan jadi orang yang berhasil ya. Oleh sebab itu mari saudara sudah dengar firman Tuhan, persiapkan dirimu sebelum engkau memperingati, benahi hatimu benar, bersih, tiada bercelah. Jangan ada lagi biji-biji di dalam hatimu. Lepaskan semuanya. Minta ampun, mengampuni, dan mengasihi. Jangan lupa berikan pujian penyembahanmu yang terbaik. Dan jangan lupa jangan datang dengan tangan kosong. Kalau anak kecil itu hanya punya 2 ikan dan 5 roti, dia bisa memberikan dengan rela. Dan dia tidak kekurangan makan, tetapi dia lihat hasilnya luar biasa, memberi makan orang kenyang segitu banyaknya, bahkan ada sisa 12 bakul. Itu akan terjadi dalam hidupmu ketika kau melakukan sesuai yang Tuhan sampaikan hari ini kepada Anda. Iya, Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feby Ninik yang berdoa buat firman Tuhan. Ialah manis sekali mengenaskan. Ialah manis sekali mengenaskan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar tidak berlalu begitu saja. Kata Tuhan, firman-Ku yang kusampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Kita mau dengar, kita simpan, kita renungkan, untuk kita lakukan. Agar kita bisa menikmati hasilnya. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita akan mengalami perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Bukan saja mengalami perbaikan secara jasmani, lahiriah. Tetapi kehidupan rohani ini yang harus kita perjuangkan saat ini. Haleluya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita tiba untuk dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Kalau kita tidak mempersiapkan diri mulai sekarang, kita akan kehilangan waktu dan kesempatan yang berharga. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberikan, oh Tuhan, kehidupan, nafas, dan kami boleh beraktivitas, kami boleh mengerjakan semua pekerjaan kami. Terlebih biarlah kami dapat memberikan waktu yang ada untuk kami terus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kami belajar, untuk memahami akan pribadi Kristus seperti apa dalam kehidupan kami. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena rencana Tuhan itu sungguh masa depan yang penuh pengharapan. Bukan kecelakaan, bukan kerugian, bukan sakit penyakit dan penderitaan. Tetapi adalah damai sejahtera. Kenikmatan, kepuasan masa depan yang pengharapan. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Seringkali kami menggunakan hidup kami dengan salah. Ampuni kami, seringkali kami hanya meminta. Tuhan, kalau dulu kami masa kanak-kanak, kami diajarkan oleh orang tua kami harus memiliki budaya malu. Dan sekarang kami jadi orang tua, kami juga mengajarkan anak-anak kami budaya malu itu. Bagi kami sebagai orang percaya, biarlah kami juga memiliki budaya malu untuk minta terus sama Tuhan. Haleluya. Bahwa iman tanpa perbuatan nol besar. Iman tanpa perbuatan mati, tidak akan menghasilkan apapun. Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan seringkali kami dengar tentang iman dan perbuatan. Oh haleluya, tidak hanya cukup sering,
Tetapi berulang-ulang sepanjang umur hidup kami sudah berapa ratus kali, berapa ribu kali. Sejak kami mengenal Engkau sampai hari ini. Tuhan, biarlah sifat kami yang kurang berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau sendiri akan firman dan Roh Kudus mengubahkan kehidupan kami. Supaya kami tidak menjadi Kristen yang bebal, menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi kami menjadi orang Kristen yang arif dan bijaksana. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami agar kami memiliki kesanggupan untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, menyimpan firman Tuhan, simpan tanpa perbuatan. Oh Tuhan, tolong kami. Singkirkan dan lepaskan kebodohan kami. Oh Tuhan, Engkau mau tolong kami. Berkati hamba-Mu, Cik Ling-Ling yang sudah membukakan rahasia firman-Mu buat kami semuanya. Tuhan, Engkau tahu siapakah Cik Ling-Ling itu. Tidak beda dengan kami manusia biasa. Tetapi Tuhan mau pakai dalam kehidupannya untuk membuka rahasia firman Tuhan, agar hati dan pikiran kami juga dibuka oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, agar kami mengerti dan paham yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, supaya mengalami perubahan-perubahan, supaya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Haleluya, karena pengiringan kami yang salah, kesetiaan kami yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan ampuni. Terima kasih, berkati hamba-Mu Cik Ling-Ling yang sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berkumandang dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu lebih lanjut lagi. Kami bersyukur hamba-Mu semakin kondisinya semakin sehat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan hamba-Mu terus gairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, dengan segala pengorbanannya, tenaga, waktu, pikiran, sampai pun keuangan yang beliau korbankan demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Juga untuk kami, anak-anak Tuhan, oh mendapatkan anugerah. Kau telah mengutus hamba-Mu Cik Ling-Ling untuk melayani kami semuanya. Engkau juga akan menyediakan upah dari jerih lelahnya. Tuhan juga menyediakan hadiah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Tuhan berkati kesehatannya semakin kuat, semakin sehat, jasmani dan rohani. Tuhan dengan kekuatan kuasa otoritas surga, dengan kekuatan supranatural Tuhan, terus bekerja dengan sempurna. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya. Tuhan juga berkati pelayanan onset. Tuhan berkati juga pelayanan Zoom. Berkati Tuhan, haleluya, supaya pelayanan Grace Ministry semakin berkembang. Oh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang, bukan saja di daerah Indonesia saja, sampai nanti satu saat menjangkau pada Indonesia. Oh Tuhan, luar negeri, bahkan sudah ada. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan dari luar negeri sudah bergabung. Biarlah yang lainnya Tuhan panggil mereka untuk mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan, haleluya, dengan berkat-berkat ilahi surgawi. Tuhan berkati, haleluya, pelayanan-pelayanan yang akan datang baik di Surabaya, sekitarnya, maupun sampai menjangkau luar kota. Tuhan tolong semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami dalam pelayanan, dalam ladang Tuhan. Bapak Wilson Pangkai, Tuhan kami doakan juga, oh Tuhan, Bapak Stephen Moses, Tuhan, Bapak Yosua Susanto, kami juga berdoa untuk Bapak Luther Mande. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Grace Lumampau, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Roslina, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, Ibu Ratnasari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Hartono, Bapak Timotius, Bapak Daniel. Tuhan, kami serahkan banyak yang hendak kami doakan, tapi kami tidak ingat nama-nama mereka. Tapi Tuhan tidak pernah lewat, Tuhan tidak pernah, oh Tuhan terlupakan, mereka terus dijangkau oleh Tuhan. Berkati Tuhan juga Dr. Habildun, Bapak, oh Dr. Sarwono, Bapak, oh Tuhan, haleluya, kami serahkan Ibu Dr. Kiki Endriana,
Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk co-host, saudara kami David Kristianto. Tuhan kami berdoa bersama istrinya, yaitu Sylvia, berkati Julius dan juga Stasia. Tuhan tolong mereka. Mereka dengan setianya melayani Engkau, maka Tuhan menyediakan upah, Tuhan menyediakan pahala untuk mereka. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangganya, pernikahannya, berkati masa depannya, pergumulannya. Oh Tuhan, perjodohannya, sekolahnya, kuliahnya. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, Engkau melawat satu persatu. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang sakit pun disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang sakit pun mengalami jamahan tangan Tuhan disembuhkan. Baik itu sakit jasmani, badani, sakit rohani. Tuhan jamah, sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ibadah akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan berikan, oh Tuhan, kekuatan kesehatan pada hamba-Mu untuk terus maju melayani Tuhan. Pantang mundur Tuhan. Walaupun banyak hambatan rintangan, banyak orang-orang yang nggak suka dengan pelayanannya, tetapi kami percaya Tuhan akan membentengi hamba-Mu. Tuhan akan membackup semua pergumulan hamba-Mu. Kuasa hadirat-Mu melindungi Tuhan. Dengan bala tentara malaikat Tuhan berkemah di dalam, oh Tuhan, pelayanan Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, izinkan kami bersama untuk menadahkan tangan di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terimalah sekarang berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan dengan segala berkat-berkat ilahi surgawi, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, oh Tuhan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau limpahkan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat lanjut untuk melayani Tuhan. Immanuel. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Gembala Febe Nini, atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling, Tuhan berkati. Ada yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Kalau ada, bisa disampaikan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya, Bapak Ibu.